رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geng. Oke, teman-teman semua. Insyaallah kita akan berbagi sedikit cerita, mudah-mudahan inspiratif ya, atau kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kejadian ini bermula ketika kita diminta untuk mendatangi satu rumah dengan kasus katanya orang ini kerasukan, surupan, nyurup, setanan, banyak istilahnya, atau istilahnya kasarumahan gitu ya, benar nggak istilahnya. Nah, kita diminta ke sana dan menurut informasi di sana ternyata si orang ini sudah hari keempat dan 3 hari kebelakangnya ngundang orang yang lain ya, orang yang dianggap mampu menyelesaikan kasus kesurupan itu. Nah, usut kita ngobrol dengan keluarga ini. Ternyata awal mulanya itu ini pengantin baru, orang ini pengantin baru. Dan rasa-rasanya ini kasusnya yang lagi hits hari ini yaitu bucin itu kalau orang ABG sekarang namanya budak cinta. WhatsApp lo. Nah, jadi maksudnya gini, si orang ini kesurupan ya. Setelah kesurupan dia ngacacang ya, ngobrol. Nanti ada videonya, cuplikan sedikit, nggak kita tayangkan semua karena emang kondisi pemvideoannya tadi tidak kita layak ditayangkan karena banyak orang, men. Kalau ada yang keserumahan di kampung itu satu kampung ngumpul biasanya. Nah, saat keserumahan atau saat kesurupan, si orang yang kesurupan ini ngomong, saya sakit hati kepada Anda, kepada kamu yang di sini yang dimaksud adalah bapaknya. Hingga akhirnya kita ruqyah selesai, udah agak baikan. Nah, setelah itu kita nggak diagnosa dulu karena ini udah kesurupan ya udah langsung kita ruqyah. Nah, si bapaknya selepas si teteh ini udah mulai baikan dan sembuh, si bapak ini bercerita awal mula anaknya sering kesurupan itu semenjak sudah menikah dan dia memutuskan jadi kisahnya gini, si teteh ini punya mantan. Nah, ini bucin yang tidak rela mantannya bahagia. Bertobatlah kalian. Maksudnya si teteh ini punya mantan, seperti ABG pada umumnya punya pasangan barangkali. Dan pada umumnya juga sebagai orang tua ya, saya akan kalau menjadi seorang tua seperti itu, sebentar ya. Saya pun akan melakukan tindakan yang sama, yaitu ketika ada laki-laki yang datang, ya saya coba menanyakan keseriusan daripada lelaki itu. Ya di kampung itu ya, di Jampang itu kalau keseringan laki-laki datang ke perempuan ya dimintai keseriusannya, apakah dia mau serius atau enggak terhadap perempuan ini. Dan si bapak ini melakukan tugasnya sebagai orang tua. Itu sifat yang umum, lumrah ya teman-teman. Nah, kebetulan si orangnya ini ternyata ketika diminta orang tuanya hadir tidak langsung respon atau tidak langsung membawa orang tuanya. Berjalannya waktu, mereka akhirnya putus ya. Ketika putus,
Kalau di kampung gitu ya, kalau udahan terus punya 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 wajah lumayan, nah maksudnya cantik, terus juga usia juga udah nggak sekolahan lagi ya, orang nanya pasti lebih ke jenjang serius dong, ke jenjang serius. Nah, ketika putus dengan pacarnya yang pertama, udah tahu putus kan, disamberlah oleh oleh laki-laki lain, disamber ya, set. Dan kebetulan dia serius men, membawa orang tuanya, maksudnya datang dulu barangkali pertama, ketika diminta orang tuanya hadir dia hadir. Ini pembelajaran bagi kamu yang nonton, terutama kamu yang jomblo. Kalau ada punya pasangan terus dimintai keluarganya hadir, takutnya keburu kayak kasus yang ini. Setelah itu dia hadir, ya udah, kalau ketika udah serius, di jenjang serius dong, menikah lah gitu ya, singkat ceritanya menikah. Habis pernikahan itu ternyata si mantannya ini ternyata belum ikhlas melepaskannya. Ketika belum ikhlas ya otomatis mohon maaf, kadang ada laki-laki yang ya ikhlas, namun kadang ada laki-laki yang tadi mendatangi seseorang, mendatangi orang yang bisa memuaskan sakit hatinya, gitu ya. Nah, dengan cara yang nggak iblis ya gitu, atau istilahnya tukang sihir barangkali. Nah, selepas itu jadi si teteh ini, si orang yang kesurupan ini sering ngancem bapaknya, dan sering ngancem bentak bapaknya kalau lagi kesurupan. Kenapa? Secara umum bentakannya atau surupannya itu sering ngomong bahwa saya sakit hati kepada Anda karena Anda menikahkan dia dengan yang lain. Fix. Gitu ya ceritanya. Nah, kenapa kita mengarah ke indikasi sihir secara diagnosa awal? Kenapa? Karena pertama, orang ini rasanya sering mimpi buruk, terus juga sering mencium aroma bau bangkai yang tidak wajar, terutama di kamarnya. Terus juga dia sering melihat penampakan juga. Semenjak sering mencium aroma bau bangkai, dia sering melihat penampakan. Dan semenjak melihat penampakan itu, dia larinya pasti jadi kesurupan. Dan sering sakit pinggang, sakit pundak juga, sering sesak juga gitu ya. Jadi kalau Anda mengalami kondisi-kondisi itu, cepat ruqyah mandiri. Khawatir itu bagian daripada indikasi gangguan jin ya, baik itu sihir ataupun khodam lainnya. Jadi dari kisah ini pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagi Anda para pejuang-pejuang mahar, bagi Anda para pejuang-pejuang percintaan, kalau ada yang serius ya langsung samber. Nanti ketika si orang ini punya calon yang lebih serius, ya dia dinikahkan dengan orang lain. Dan kalau Anda kuat ya syukur sih, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kuat melihat si dia menikah, lalu Anda merasa sakit hati, hati-hati. Jangan sampai melakukan tindakan itu, karena itu ya dosa besar sesungguhnya bagi Anda yang datang ke tukang-tukang sihir. Seperti itu ya. Jadi ternyata cinta aja tidak cukup, teman-teman. Sayang aja tidak cukup, pacaran lama aja tidak cukup. Tapi yang membuktikan atau yang menjadi bukti itu adalah Anda membawa orang tua Anda ke calon pasangan Anda atau ke orang tua pacar Anda, gitu ya. Kalau hanya ngegombal di Facebook, kalah men, itu semua kalah ketika Anda bawa ayah Anda bawa ibu Anda, atau Anda bawa wali Anda mendatangi perempuan itu dan gol. Daripada ya Anda hanya bilang atau bergombal-gombal ria tapi tidak membuktikannya. Itu ya, kadang perempuan itu butuh seperti itu ya, teman-teman jomblo yang nonton video ini, mohon bersabar. Ini ujian, ini udah mau Ramadan, mau lebaran, mau Syawal.
Terus apa namanya, bulan aja sekarang udah 2020, tau kan? 2020 bukan tanggal, angka aja ada pasangannya. Masa Anda enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.